film pertama kami itu harus tentang Papua. Kalau sudah injak piring pasti hati tak tanam. Tapi dari pertama saya injakan kaki di Papua, saya datang ke Papua. Papua begitu dengan hati terbuka, dengan cintanya menerima saya. Halo kawan-kawan, selamat datang di podcast virtual Forum Literasi Hukum dan HAM Digital episode perdana. Bersama saya Yokbet Merauje. Kali ini kita kedatangan pasangan yang sangat inspiratif, yaitu Kakak Ari Sihasale dan Kakak Nia Zulkarnain, atau yang biasa kita kenal dengan Alenia. Halo Kakak Ale dan Kakak Nia. Terima kasih Ade. Di episode perdana ini, podcast virtual ini kita akan berbincang seputar anak dan perempuan, khususnya perlindungan dan pemenuhan hak mereka. Dan bintang tamu hari ini dikenal sebagai pasangan yang lekat dengan topik seputar Papua. Salah satunya lewat proyek film dokumenter Alenia Journey Uncover Papua. Dan saat ini mereka juga menjalankan donasi untuk pendidikan dan kesehatan anak di Papua. Tak perlu lama lagi, langsung saja kita ngobrol dengan Kakak Ale dan Kakak Nia. Kakak Ali dan Kakak Nia sebagai public figure, produser, sutradara yang peduli dan sering mengangkat isu tentang Papua dalam karyanya, boleh diceritakan sedikit tentang kisah perjalanan hidup Kakak Ali dan Kakak Nia hingga sekarang? Mungkin dari anak Papua dulu. Yang lahir besar Papua. Iya benar, silakan Kakak Ali. Ya mungkin saya cerita sedikit, mungkin ada yang belum tahu, banyak yang belum tahu. Saya lahir di Papua, saya lahir di Tembagapura. Kemudian besar di sana, hidup di sana. Tapi bapak saya juga lahir di Serui. Oh. Dari papa lahir di Serui. Kemudian saya punya tete itu opa. Opa Juga guru Injil di Kaipuri Kurudu. Jadi kami sudah turun temurun di Papua. Jadi ya itu. So, jadi tuan tanah. Iya, anak buah. Oh, siap. Jadi itulah kenapa begitu cinta dengan tanah Papua. Kalau Kakak Nia sendiri? Saya selalu bilang, kalau saya aslinya dari Jawa Barat. Oke. Dia cinta dengan orang Papua. Makanya sama Kakak Ale. Jadi saya selalu bilang, saya hanya istrinya orang Papua. Tapi dari pertama saya injakan kaki di Papua, saya datang ke Papua. Papua begitu dengan hati terbuka, dengan cintanya menerima saya gitu. Jadi itu yang membuat saya sampai hari ini Papua selalu di hati. Papua selalu di hati. Ya. Berarti sangat mencintai Papua. Iya, betul. So, injak piring tuh. Oh siap. Itu salah satu budaya orang Papua juga. Betul, kalau betul. Sudah injak piring pasti hati tak tanam. Iya. Hati tertanam teman-teman. Nah itu. Iya. Coba ditranslate. Siap, pasti. Ya, terkait pendidikan dan kesehatan anak di Papua, apa saja kegiatan yang saat ini Kakak Ale dan Kakak Nia lakukan dalam rangka mendukung pemenuhan hal tersebut? Dan mengapa Kakak Ale dan Kakak Nia memutuskan untuk melakukan hal tersebut? Iya, mungkin kalau boleh cerita sedikit, kami karena kami bidangnya di seni, kami berdua ini dari setelah menikah kami buka sebuah Production house. dan memutuskan film pertama kami itu harus tentang Papua. Jadi lewat film Denias kita mencoba memperkenalkan Papua bahwa ada problem di Papua waktu itu tentang pendidikan. Pendidikan, benar. Jadi itu yang pertama kali kita coba angkat. Dan ternyata setelah film itu diputar, menyentuh banyak orang. Yeah. Tidak hanya saudara-saudara di Indonesia bagian barat, tapi kita di Papua pun tersentuh. Yeah. Jadi kita pun semua akhirnya tergerak untuk saling tolong menolong. Salah satunya saya sebenarnya juga tersentuh dengan film Denias. Aduh, terima kasih banyak. Betul sekali, apalagi menggambarkan bagaimana kita orang Papua nih mau betul-betul belajar. Yang penting dikasih akses pasti kita babat. Sejauh ini dari proses, ada tidak struggling apa yang Kakak Ale dan Kakak Nia rasakan dan alami secara langsung? Lebih banyak senangnya karena walaupun banyak kejadian yang kejutan-kejutan gitu ya, selalu kita setiap perjalanan menemukan hal baru, tapi hal barunya tuh hal yang manis, yang indah, yang penuh cinta. Jadi itu yang
yang membekas terus gitu. Dan itulah juga yang akhirnya saya selalu setiap ketemu teman, setiap kita bicara-bicara begini, saya selalu ceritakan kembali gitu. Jadi Salah satunya apa tuh kan ya kalau boleh ya itu diceritakan? tadi ya. Orang kan mungkin kalau belum pernah ke Papua hanya dengar mungkin berita-berita saja ya kan. Oh, mungkin masih takut ke Papua gitu. Padahal Papua bukan hanya alamnya yang indah, orangnya ramah, Sangat. hatinya tulus. Itu. Itu tadi yang paling berkesan untuk Kania. Kalau untuk Kakak Ale sendiri sebenarnya bagaimana hal-hal yang menyenangkan itu terjadi dan membuat Kakak Ale berkesan tentang hal-hal yang menyenangkan itu? Saya besar di sana. Oh iya benar. Jadi apa ya? Ketika kembali ke Papua, ketika bisa bercerita tentang Papua itu sudah suatu kebahagiaan. Iya. Ketika bisa menginformasikan bahwa apa yang kalian dengar selama ini kurang tepat, itu yang bikin saya. Jadi akhirnya membuka mata saudara-saudara kita di seluruh Indonesia bahwa oh, Papua tidak seperti yang Iya. Yang mereka ketahui. Betul. Itu makanya kami tidak pernah lelah, tidak pernah bosan untuk terus mengembangkan, maksudnya oke, setelah film apalagi ya, melalui informasi apalagi yang kebetulan bidangnya kami seni, apalagi yang kami bisa sampaikan ke saudara-saudara di seluruh Indonesia gitu ya. Bahkan saudara-saudara di Papua sendiri, karena Papua kan luas sekali, 3,5 kali Pulau Jawa itu luas. Benar. Gitu. Jadi oke, setelah film Denias, film di Timur Matahari, apalagi ya. Nah akhirnya oke, kita bikin Alenia's Journey Uncover Papua. Gitu, kita banyak perlihatkan sosok-sosok, kemajuan-kemajuan, kemudian peran mama-mama dalam pendidikan, kesehatan, ya kan? Untuk Kakak Ale dan Kakak Nia sebenarnya kan sudah menceritakan tentang anak-anak Papua dari berbagai konten, mulai dari YouTube. Bagaimana tanggapan sejauh ini ketika ketemu dengan masyarakat Papua? Bagaimana tanggapan? Apakah ada yang kayak, wah Kakak Ale, Kakak Nia gitu? Jadi kenapa kami ya setelah di TV Mayoritas kami support masukin semua. di konten YouTube atau apapun, supaya informasi ini tidak hanya bisa diterima di Indonesia, tapi informasi tentang Papua harus didengar di seluruh dunia. Seluruh dunia. Kabar baik ini harus dikasih dengar ke seluruh dunia. Jadi itu yang ingin disampaikan. Iya, betul. Jadi ya prestasi apa yang sudah dicapai di Papua, pembangunan apa yang sudah terjadi di Papua, perubahan apa yang sudah terjadi di Papua, itu harus kita kasih tahu. Betul. Dan akhirnya apa? Mungkin ada adik-adik dari Papua yang sudah lama sekolah di luar negeri, dapat beasiswa atau apa, mereka sudah lama tidak pulang kampung. Iya. Ya kan? Banyak yang tidak pulang kampung. Karena kami pernah misalnya putar di satu universitas di Amerika itu, mereka bilang begini, aduh kakak, itu depan rumah saya, sekarang sudah ada jalan kan? Karena mereka sudah lama tidak dapat informasi itu. Iya. Akhirnya mereka bisa lihat bahwa kampung saya sekarang sudah dibangun. Sudah maju. Kampung saya sekarang sudah maju. Jadi ingin menyampaikan hal-hal yang sebenarnya dulu mereka tidak lihat, tapi sudah sekarang ada sekolah-sekolah unggulan dengan internetnya lengkap Sampai sampai ke dalam. gunung-gunung. Nah itu yang mereka bilang, waktu kami sekolah waktu itu di Amerika, waktu kami sekolah ke sini katanya 3 tahun yang lalu itu belum ada. Itu sekarang kan, sudah ya. ada. Dan itu membuat mereka tambah semangat lagi sekolah. Setelah sekolah saya harus kembali bangun Papua. Benar. Itu. Jadi hal seperti ini disampaikan untuk bukan hanya untuk anak-anak Papua yang ada di luar negeri atau lagi sekolah, betul. tapi untuk seluruh masyarakat, Indonesia. Biar kesimpang siur berita informasi yang sebenarnya sekarang sudah mulai sangat modern. Sangat. Benar. Kita sudah sangat modern, jadi hal-hal itu yang dibagikan lewat konten-konten dari Kakak Ale. Supaya saudara-saudara kita di seluruh Indonesia lebih mengenal lagi saudara-saudaranya di Papua. Benar. Kan tak kenal maka tak sayang. Kalau Bagaimana kenal mau sayang? supaya sayang. Supaya Iya. sayang. Kalau sudah kenal tambah sayang. Benar. Kalau sudah makin kenal makin sayang. Kalau sudah sayang bahaya. Kenapa itu? Jangan. Oh. Ke tangan langsung. Siap. Ya, sekarang nih saya mau bertanya biar lebih asik nih Kakak Ale. Boleh. Supaya mengingat lagi kembali nih. Kalau Kakak Ale dan Kakak Nia kan sudah sering main ke Papua, terus pas balik ke Jakarta nih. Pernah atau tidak? Iya. Kalau sebelumnya biar lebih aman dan lebih enak biar kita ngelogat Papua nih. Iya. Kalau teman-teman dengar saya Serius, bilang serius. iya. Pernah atau pernah. Jadi tra itu adalah tidak. Tidak. Ya.
biar lebih kita memperkenalkan. Sebenarnya ini juga salah satu memperkenalkan. Informasi juga toh. Benar. Jadi Jadi kalau kita logat Papua. dengar Yoke bilang tra atau kakak Ali dan kakaknya bilang tra, TRA, itu Ya. artinya tidak. Tidak. Iya, itu salah satu aksen Papua juga. Betul. Pernah atau tra pernah kakak Ali dan kakak Nia kangen makanan Papua dan ingin masak sendiri di rumah karena kangen. Pernah atau tra pernah? Saya ini agak susah jawabnya. Kenapa itu? Kenapa? Karena kalau saya bilang itu saya promosi. Tidak apa-apa. Kalau kangen tinggal makan di kafe tuh. Oh benar. Kami punya kebutuhan karena saking cintanya, terlalu cinta, jadi kalian buka warung Papua, kafe Papua. Jadi isinya semua makanan Papeda. Papeda. Ada. Semua barang itu langsung dari Papua. Iya. Kopi dari Papua. itu teman-teman. Ingat ya, kalau mau makan Papua, mau rasa, mau tahu tentang Betul. Papua, jangan jauh-jauh yang teman-teman di Jakarta ada kakak Ali dan kakak Nia. Nah itu juga ya betul. Setelah kami keliling Alenia's Journey Uncover Papua kan kita banyak ketemu petani kopi, atau kita lihat belajar juga tentang sagu dari kakak Cato, ya tahu Jungle Chef Iya, itu. jangan Nah, akhirnya kita bilang ini kita harus kasih tahu, kita harus informasikan ke seluruh Indonesia. Jadi mungkin yang belum pernah ke Papua tapi pengen rasa kuliner Papua, nah ya ternyata banyak ragamnya. Ada rusa dari Merauke. Benar. Kangkung bunga pepaya. Nah, Daun jantung gedi. pisang, daun gedi. Benar. Jadi teman-teman jangan lupa kalau mau tahu tentang Papua, makanan Papua, tenang saja di Jakarta sudah ada ya. Sudah ada. Kalau untuk kakak Ali dan kakak Nia tentunya ada menghadapi tantangan saat menjalani Alenia Journey Uncover Papua. Pasti saya tahu tuh pasti ada tantangan. Pernah atau tra pernah ingin menangis dan mau berhenti saja dari program itu? Tidak pernah. Tra pernah. Justru mau lanjut lagi. Karena ada tantangan mau lanjut Mau terus. lanjut lagi. Kalau dari seingatnya kakak Ali sama kakak Nia nih, tantangan yang paling berat atau misalnya tantangan ini justru membuat hal yang buat saya ingin kembali lagi. Kalau buat saya pribadi Iya. ya, waktu itu ada jalan Trans Papua itu kan medannya masih yang jalan hancur sekali waktu itu ya gitu. Nah bayangkan saya yang duduk di sebelah aja navigator ini kan lecet sampai gitu. Tapi itu justru bikin saya semangat untuk kasih tahu informasi bahwa ini jalan sudah mau tersambung. Kalau dulu mungkin jalan Jayapura Wamena belum tersambung, sekarang sudah jalan tersambung. Gitu. Tinggal diperbaiki lagi. Betul, mungkin yang dulu 7 hari, sekarang bisa 3 hari kan begitu. Kalau kita perjalanan misalnya dari Ilu mau balik ke Rubaga, Tolikara. Sorry, saya harus jelasin sedikit. Jadi itu ada beberapa kabupaten lah di Papua ya, di pegunungan. Nah, ketika satu malam kita di daerah Kanggime namanya itu tanah longsor. Itu di hutan gelap. Malam hari gelap. Kalau secara ini kita bilang wah, Nggak ada rumah, nggak ada tidak orang. mungkin nih, tidak bisa tembus. Itu tidak dalam hitungan menit masyarakat sudah turun Bantu. dan mereka langsung bantu. Ada yang Mereka ambil, buka jalan. Iya, ambil skop. Jadi skop apa. langsung. Itu yang bikin. Jadi tidak ada rasa susah di sana. Ya, Karena dan masyarakat pasti kan tolong. Jadi sangat berkesan untuk sangat kakak Ali dan kakak berkesan. Nia. Jadi sering keluar air mata, tapi air mata bahagia. Kakak Ali dan kakak Nia. Jadi ini sedikit diskusi yang agak berat sebenarnya. Coba Jadi- berat. Menggali kembali ingatan-ingatan tentang Papua supaya bisa semuanya tersampaikan. Iya, kakak Ali dan kakak Nia kan sudah lama sepak terjangnya di Papua. Kita tahu semua orang Papua, siapa yang tidak kenal kakak Ali dan kakak Nia pasti kenal. Aduh. Iya. Kira-kira apakah ada perbedaan antara Papua dulu dan Papua saat ini? Wah. Banyak. Silakan. Kan ada lagi banyak. Kita mulai agak panjang nih ya. Iya. Kita mulai kembali dari film pertama. Nah, Kayak tadi misalnya Ya. itu 2006 loh. 2006. Oke. Kita 2006 kita bikin film tentang seorang anak yang ingin haus belajar, Ya. ingin mendapatkan pendidikan lebih baik. Betul. Sekarang Ingin sekolah di kota. anak-anak Papua sudah sekolah sampai luar negeri. Ya. Itu satu. Ya. Itu tentang Mereka pendidikan. sudah tersebar di 15 negara untuk yang mendapatkan beasiswa. Itu. Iya. Kedua, film di Timur Matahari. Iya. Guru Mazmur bilang, ada salah satu Mazmur ini ada pemeran utamanya. bilang, Pemeran utama di Guru belum datang, kita nyanyi Nyanyi. saja. Sekarang guru-guru sudah banyak. di Papua. Berdatangan. Bangunan sekolah sudah semakin banyak. Betul. Ya toh? Iya. Selama diberikan kesempatan, pasti
anak-anak Papua akan selalu ingin belajar. Waktu kami syuting Denias dari Wamena ke Habema tadi, Yang ya Pak Jokowi naik naik motor, motor, jalan rusak. kiri kanan jurang, Sekarang mulus. jalan mulus. Aspal. Aspal. 45 menit saja. Dari 3,5 jam. Bayangkan. Itu perbedaan. Dari saya. Silakan. Ya, jadi dari Lanjut. pembangunan jalan itu kan. Kemudian tadi kalau di Denias mau sekolah saja harus ke kota. Tapi di Timur Matahari 2012 bangunan sekolah sudah ada sampai ke kabupaten-kabupaten. Mungkin saat itu gurunya belum ada. Sekarang sekolah dan guru semua sudah ada. Bahkan yang tadi saya bilang, waktu itu kebetulan yang kami tahu, waktu film di Timur Matahari kami syuting di Kabupaten Lanijaya, di Tiom. Itu sudah ada sekolah unggulan di situ, di mana anak-anak sudah bisa belajar dengan internet di situ. Bayangkan, itu kabupaten baru. Nah, jadi banyak hal-hal yang luar biasa. Dulu kami listrik baku ganti waktu syuting. Istilahnya baku ganti itu maksudnya tukeran, Bergantian. bertukar, bergantian, berganti. Jadi misalnya malam pasti dipadamkan, dimatikan gitu. Karena harus menghidupkan satu kampung atau satu kabupaten. Tapi sekarang listrik sudah menyala terus. 24 jam. Iya. Komunikasi orang yang dari dalam pelosok pegunungan mau telepon ke saudaranya, memberi kabar mungkin yang di Jayapura, mungkin yang di Timika, Merauke, bisa. Sinyal sudah ada. Toh, mau belajar pakai internet ya mungkin masih belum semua karena Papua kan luas sekali. Itu makanya ya peran kita semua bahwa kita tidak boleh berhenti untuk memberikan informasi yang baik gitu. Karena perubahannya luar biasa. Nah, waktu itu anak-anak yang mau sekolah ke luar negeri sekarang di Jayapura sudah ada seperti pelatihannya ya. Ada Papua Language Institute. Jadi mereka dibekali dulu dengan bahasa Inggris, perihal kebangsaan, semuanya bahwa mau sekolah di luar negeri kan harus siap. Nanti kembali bangun tanah Papua. Tuh. Kalau dulu zaman kita Denias, belum semua. Jadi itu yang perbatasan. Sko. Benar. Sko sudah keren Udah, sekali. luar biasa. Perbatasan Papua dengan Papua Nugini ya. Kemudian kami juga kemarin ke Sota, perbatasan yang di Merauke. Papua dengan Papua Nugini. Justru saudara-saudara yang dari Papua Nugini itu mau belanja datang ke Papua. Bayangkan. Itu Tapi luar harus biasa. ingat, jangan cukup sampai di sini. Nah, harus terus. Harus terus dibangun. Harus terus dibangun. Anak-anak Papuanya juga harus terus semangat. Jadi karena itu tadi saya bilang kami kalau sambil lagi journey perjalanan Uncover Papua ataupun lagi bakso seperti itu kan suka sambil ketemu anak-anak sekolah, adik-adik gitu. Kita sambil belajar. Kami melihat anak Papua itu anak-anak yang haus informasi, haus belajar. Kita kalau tanya belum selesai mereka sudah saya begitu. Haus ilmu. Haus ilmu. Kalau di mobil kami ketika jalan selalu kami bilang ditulis adalah bersama untuk Indonesia. Ya, bersama kita harus bersama-sama membangun Papua harus bersama-sama. Tidak bisa Tidak bisa sendiri-sendiri. Betul. Nah kemudian ada satu lagi yang jadi ikon Papua ya, ikon nasional juga. Jembatan Yotefa. Benar. Bayangkan tadinya kan perjalanan mama-mama mau bawa hasil kebun jual ke kota berapa jauh jalan. Tapi sekarang dengan adanya jembatan itu kan bukan hanya jembatan sebagai ikon tapi mempersingkat jarak, mempermudah mama-mama untuk bawa hasil kebunnya jual ke kota. Berarti kan peningkatan ekonomi juga. Maju. Ya, Turis bisa datang ke turis bisa Benar datang. biar ke Sko. Ya, mama-mama yang berjualan di pasar bisa sekolahkan anaknya sampai ke luar negeri. Bayangkan. Iya, dari sudut pandang Kakak Ali dan Kakak Nia nih, bagaimana kondisi saat ini terkait dengan isu perlindungan dan pemenuhan hak anak dan perempuan di Papua? Pandangan Kakak Ali dan Kakak Nia bagaimana? Apakah sudah terpenuhi atau berjalanan terpenuhi atau bagaimana? Seperti jadi saya selalu ambil contoh selalu dari film kami, bukan apa-apa karena film kami ini selalu saya lihat kami bikin film karena melihat keadaan. Iya. Ketika di film di Timur Matahari itu adalah terjadi konflik. Yang menderita itu adalah mama dan anak. Anak pasti setiap Apapun ada itu. konflik ya. Jadi ketika sekarang ini kan kita lihat bahwa mama-mama itu adalah kunci dari semuanya. Iya. Mereka yang menderita tapi mereka yang kunci. Mereka tulang punggung. Iya. Jadi ada satu cerita. Kami
pernah bikin satu kisah dokumenter sedikit bahwa ada satu anak, dia mendapatkan beasiswa jadi pilot Di New sekolah pilot Zealand. di New Zealand. Tahu dia pun mama bekerja keras jadi cleaning service di kantor gubernur. Bagaimana perjuangan seorang mama ini Iya. supaya anaknya bisa sekolah tinggi. Betul. Mama anaknya 4 dan mama single parent. Tapi semua anak sekolah. Bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Ada mama yang jual pinang di pasar Sinagma di Wamena. Anaknya sekolah, Anak di, sekolah Cina, di Cina. perempuan. Itu mama-mama. Itu sudah S2 sekarang. Jadi kita harus menghormati. Jadi walaupun mungkin kita punya kendala di adat istiadat dan Iya, lain-lain, betul. bahwa kita patriarki sekali, bagaimana, Iya. tapi tetap kita harus hormat. Betul. Kalau tidak ada ibu, tidak ada mama, kita semua tidak ada. Kita semua tidak ada. Walaupun ada bapak sedikit. Bapak peran juga ya. Kalau terlalu bapak juga bahaya. Tuh ada kita juga. Iya, perannya tuh luar biasa sekali. Memang ya kita juga harus tetap selalu ingat untuk penuhi ke hak-hak sebagai perempuan gitu, bahwa mama sudah melahirkan, mendidik, membesarkan, ikut juga mencari kebutuhan keluarga gitu. Tapi itu tadi hak-haknya sebagai seorang perempuan, sebagai ibu itu juga tetap kita harus Perhatikan. iya. Mama juga manusia tuh. Iya. Terhadap mama, terhadap kita. Saya tertahu mungkin ini pertanyaan teman-teman, tapi perhatian kan sekarang misalnya sudah ada pasar mama-mama sekarang. Iya, Yang di Jayapura kan? betul. Yang Bapak Jokowi buat untuk Betul. Jadi Papua. mama-mama sudah dapat diberikan tempat untuk bisa Khusus itu semuanya Mama Papua. mama-mama. Khusus mama. Dari lantai 1 sampai lantai yang keempat, Betul. semuanya Mama Papua. Betul, betul. Nah itu kan mudah-mudahan nanti akan ada lagi pasar mama-mama di daerah-daerah lainnya di Daerah-daerah Papua. Benar. Betul. Berarti kan itu menandakan peran mama ya, peran sosok perempuan itu sangat penting di Papua. Ya tadi kita bicara tentang peran menurut Kakak Ali dan Kakak Nia. Apakah pemerintah sudah hadir untuk memenuhi hak anak dan perempuan ini? Menurut Kakak Ali dan Kakak Nia. Iya, kalau sudah. Kalau sudah. hadir iya, Hadir, pasti. tapi harus terus. Tadi misalnya sudah mulai diperhatikan bahwa mama-mama sudah diberikan Tempat, kesempatan, ya. dikasih tempat, dibangunkan tempatnya, diberikan kesempatan untuk tidak hanya jadi gubernur. Sekarang baru kan Iya. diberi kehalu baru Iya, jadi gubernur Papua Tengah. Kemudian sudah ada Menteri Menteri. Ibu Yohana Yambise. Iya, benar. Ya. yang sebelumnya yang Sekarang ya, selain kehadiran pemerintah itu penting untuk hak-hak perempuan, mama-mama dan anak di sana, juga penting untuk mengawasi. Kenapa mengawasi? Supaya kedepannya selain pemenuhan hak tadi tidak ada lagi perbedaan dan tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak. Itu harus sudah di stop. Iya, menurut sudut pandang Kakak Ali dan Kakak Nia nih, hal perlu apa yang khususnya untuk wilayah Papua untuk memperkuat perlindungan anak dan perempuan? Peran seperti apa? Hal apa yang paling perlu? mungkin karena di Papua itu kan mayoritasnya dari Kristiani. Ya. Jadi peran gereja itu sangat penting kalau menurut saya. Jadi gereja juga harus berperan aktif untuk menyuarakan itu. Karena gereja tidak hanya di kota, tapi sampai di dalam, di gunung-gunung. Dan justru di gunung, di pesisir itu yang penting. Oh, peran tokoh-tokoh agama itu sangat penting untuk menyuarakan bahwa kasihilah sama manusia itu kuncinya, toh. Iya. Mama itu. Itu. Jadi karena mungkin lewat peran tokoh-tokoh agama, tokoh adat itu baru bisa menyadarkan kita semua bahwa kita semua sama. Kita semua punya hak yang sama. Ya. Bapak punya hak, mama juga punya hak, anak punya hak. Semua sama. Jadi harus diperhatikan cara masuknya biar gampang gitu. Betul. Bisa lewat tokoh agama, tokoh adat, karena tokoh-tokoh itulah yang paling didengar sebenarnya. Betul. Jadi kalau mau membantu tuh bisa dilihat, oh situasi kondisi ini nih bisa masuk dengan dari pihak Caranya. agama, benar. Betul. Caranya paling Dan efisien. harus lebih sering lagi adanya sosialisasi, memberikan informasi sampai ke istilahnya ujung-ujung gunung atau ujung-ujung pantai sampai ke pelosok-pelosok, karena tidak bisa memberikan informasi hanya di kota saja misalnya gitu kan. Kita datang dengan hati memberikan informasi, sosialisasi lebih luas lagi. Kalau kita lebih sering pastikan apa yang disampaikan akan masuk ke hati. Ya. Mungkin
dulu mereka tidak tahu. Iya. Tapi kalau dikasih tahu kan, oh iya. Iya. Karena kebiasaan tuh misalnya kita misalnya di kampung beginiin anak itu biasa. Iya. Tapi sekarang kan Tidak sudah boleh. Sudah ada undang-undangnya. Iya. Nah Nah, itu kan kan bilang, ini biasa, ini sapu anak kok. Mungkin ketika dikasih tahu tidak boleh, sekarang ada begini-begini, oh baru mengerti. oh ternyata begitu. Karena tidak tahu, jadi harus dikasih tahu. Iya Kakak Ale dan Kakak Nia, kita masuk ke acara yang lebih ringan-ringan lagi. Iya. Pertanyaan saya, tapi ini pertanyaannya antara Kakak Ale dan Kakak Nia, hanya Waduh. boleh satu. Jadi Oke. kemudian juga berikan alasan gitu. Antara Kakak Ale atau Kakak Nia yang pertama mencetuskan untuk bikin Alenia Journey Uncover Papua. Ale. Kakak Ale, kenapa Kakak Ale? Itu tadi, bahwa kabar baik harus selalu diberitakan. Kabar baik harus selalu diberitakan. Iya. Supaya apa? Supaya mengimbangi. Kan ada saja orang yang mendengar kabar kurang baik. Iya. Dan Jadi seringnya harus yang berimbang. kurang baik itu yang diberitakan kan. Kadang misalnya gini, di sini sudah bangun, dibilangnya belum. Padahal sudah. Tapi kau lihatnya dari sisi yang sebelah sini, ya jelas tidak kelihatan. Karena ada gunung di sini, padahal jalan Oh, di sebelah iya. sini. Kan gitu. Kau lihat dari sini, ya tidak kelihatan. Jadi harus kau lihat dari sini, bahwa jalan di sini ada. Itu. Jadi harus dilihat dari segala sisi. Itu makanya mungkin lewat Alenia Journey Uncover Papua, tidak hanya saudara di seluruh Indonesia, tapi kita di Papua pun mengenal saudara-saudaranya di gunung, di pantai, di pesisir, di rawa. Kita saling kenal. Oh, kita satu. Jadi Kakak Ale ini adalah pencetus dari Alenia Journey Uncover Iya. Papua. Iya, Kakak Ale atau Kakak Nia yang kalau perjalanan itu bawa barangnya paling banyak? Saya Saya. bisa jawab. Oh, Tapi sudah dia isi barang saya ketahuan. juga toh. Karena kalau di Uncover Papua itu, kalau film kan kita kru banyak kan, tim banyak. Dan saya tidak perempuan sendiri. Biasanya kan makeup, wardrobe itu kan perempuan. Tapi kalau di Uncover Papua namanya juga dokumenter kan gitu. Jadi saya perempuan sendiri. Dari 12 laki-laki ya mungkin. Pokoknya dari satu tim itu saya perempuan sendiri. Dan di situ kan merangkap-rangkap. Host juga. Mamanya anak-anak tim juga kan. Mereka sakit minta obat ke kita kan. Jadi barang-barang Kakak Ale. Jadi navigator juga, host juga, mama-mamanya juga. Merangkap banyak. Jadi wajar toh. Jadi, Wajar Kakak. oh iya, jadi bukan, saya bilang banyak tuh karena bukan saya pu barang sendiri. Tapi Kakak Ale pu barang juga. Wajar. Iya, iya. Karena merangkap banyak ya. Iya. Itulah. Iya. Nah, tapi satu lagi tadi nih. Ini sedikit ya. Iya. Yang tadi menceritakan kemajuan kan. Nah, kalau dulu saya bawa harus banyak. Sementara kalau di mobil kan terbatas kan. Sekarang dengan kemajuan yang ada di Papua di berbagai bidang pembangunan, saya tidak perlu takut lagi kalau tidak usah bawa banyak-banyak. Kurang beli di Papua ada. Dan ini antara Kakak Ale dan Kakak Nia, siapa yang paling cepat akrab dengan anak-anak di Papua? Kalau itu Sama-sama. kami berdua. Jadi ini tidak ada yang siapa yang lebih dominan, Nggak tapi sama-sama. Sama-sama. Jadi bisa terlihat. Tapi dari Uncover Papua ini juga sebenarnya anak-anak Papua tuh cepat ya melekat dengan siapapun itu. Jadi yang sebenarnya Iya. yang lebih cepat itu anak-anaknya. Oh benar, oh begitu. Iya. Kenapa bisa bilang gitu? Apakah ada kejadian yang ini anak-anaknya lebih dekat nih, langsung Sering, cepat? Sering. Sering. Jadi misalnya ada satu kota atau satu kabupaten yang kita datang pernah 2 kali ya. Mungkin di Uncover 1, tapi di Uncover 3 ini ada kemajuan yang bagus. Jadi kami harus sampaikan lagi informasinya, harus kami ceritakan lagi. Ternyata ketemu satu anak, misalnya kayak waktu itu di Malagaineri, ada namanya Yepros. Waktu itu dia masih PAUD. Walaupun setiap hari dia maunya pakai seragam putih merah. Dia tidak mau sekolah di TK PAUD, dia maunya di SD. SD. Ya sudah. Nah, kami datang lagi, dia sudah kelas 1. Tapi begitu dengar dari ibu bapak guru bahwa kami mau datang lagi, mobil kami belum sampai sekolah, baru mau masuk Lari. halaman sekolah dia sudah lari. Padahal dia belum tahu itu mobil kami. Dia sudah lari, Dia lari, langsung naik. naik ke atas mobil di samping. Dia, Apa? ya, dia peluk, dia maksudnya dia tidak, ya itu kemana kita diikutin itulah. Anak-anak Papua kalau sudah sayang Sekali. sayang sekali. Sebenarnya banyak yang Kakak Ale dan Kakak Nia sudah lakukan untuk pendidikan dan kesehatan di Iya. Papua. Selain itu, adakah hal lain yang Kakak Ale dan Kakak Nia lakukan saat ini? Jelasin merchandise. Oh, oke, iya. Jadi ada satu hal yang akhirnya kita memang lebih mengkhususkan ke pendidikan dan kesehatan gitu. Karena kami berpikir kalau terutama mama-mama anak-anak sehat berarti mereka bisa mendapat pendidikan yang bagus. Nah, jadi melalui yang Uncover Papua itu
kita kan pakai seragam toh, gitu, jauh seragam. Terus ternyata itu diminati oleh penonton. Kami pikir tidak sangka kan, kita pikir aduh seragam tim, seragam kru mana ada yang mau. Ternyata lewat media sosial dong paksa terus. Jadi ayo dong kita mau. Nah, akhirnya mereka bilang dijual Kak, dijual. Kami tidak ada niat untuk menjual. Akhirnya bicara-bicara sama Kak Ale bilang ya sudah kalau begitu tidak apa-apa kita jual. Tapi hasilnya 100% kita kembalikan untuk pendidikan dan kesehatan. Jadi merchandise dari mulai kaos, kemudian jaket, topi, tumbler, dan itu ternyata di luar dugaan juga yang beli bukan hanya orang Papua justru. Banyak orang-orang di seluruh Indonesia sampai ke Aceh, Kalimantan, Sumatera, sampai ke luar negeri. Walaupun mungkin biaya kirimnya mahal, mereka tetap beli. Nah itu dari kita sebutnya merchandise for donation. Jadi dari uang-uang merchandise itu ya tidak sangka juga akhirnya kita bisa renov sekolah, bisa bangun sekolah waktu itu di Wamena, kemudian kerjasama dengan Yayasan Tiranus. Nah kemudian kita bisa bantu bencana waktu itu di Kuyawage, terus di Danawage juga waktu yang Korowai, kesehatan yang Korowai itu yang terkenal dengan rumah pohon, ya Dr. kan? Trevor ya. Dr. Trevor. Jadi ya banyak sih hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi kita kembalikan lagi ke pendidikan dan kesehatan. Kebetulan juga misalnya waktu kita jalan di salah satu puskesmas di mana di situ punya program untuk 1000 hari kehidupan. Jadi membina mama-mama dari mulai hamil 2 minggu sampai anak lahir umur 1000 hari itu pemerintah kasih gratis semuanya. Tiap hari makanan itu program yang sangat baik luar dari biasa. Pemprov Papua. Dan itu kita lihat sendiri. Jadi makanan bergizi setiap hari dapat sehari 3 kali, vitamin semuanya sampai diajarkan cara timbang bayi sebaiknya tuh konsultasi datang cek setiap berapa ini sekali. Terus nanti setelah bayi lahir cara memandikannya gimana, cara bayi di dalam kandungan diajak bicara. Nah itu rupanya salah satunya untuk meminimalkan tingkat kematian ibu dan anak. Iya. Nah itu waktu itu di puskesmasnya sudah ada USG. Nah karena di Papua kan jaraknya kalau di pegunungan rumahnya jauh-jauh kan, jauh-jauh gitu. Jadi ada kesulitan waktu itu dari tenaga kesehatannya untuk bisa mengontrol yang ibu-ibu hamil yang jauh-jauh itu. Jadi kita waktu itu dari merchandise for donation-nya kita membelikan USG mobile gitu. Jadi mereka bisa kontrol mama-mama tetap untuk yang hamil supaya meminimalkan tingkat kematian Kadang-kadang ibu kalau dan anak. kembar tiga, Iya, kembar tiga jadi 2 selamat, yang 1 yang satu tidak. tidak sampai ya gitu. Jadi ya itulah yang itulah hal yang mungkin tidak seberapa yang kita bisa buat dan sebetulnya itu bukan dari kami ya gitu. Dari Jadi kita bukan semua. dari Aleni, dari kita semua karena yang bisa bikin bangun sekolah, bisa bantu bencana, tadi bisa bantu untuk mama-mama program tadi itu kan dari dana penonton. Kami hanya menyalurkan, Iya. membantu menyalurkan. Iya, Kak Alin Kakaknya pasti sudah banyak sebenarnya kegiatan yang Kak Alin Kakaknya lakukan ya. Semenjak membuat kegiatan-kegiatan tersebut, pastinya ketemu sama ada sosok-sosok inspiratif yang ada di masyarakat Papua dan masyarakat lainnya. Ya. Dari Kak Alin Kakaknya sendiri, ketemu sosok itu, adakah sosok yang memang fokus terhadap isu pemenuhan hak anak dan perempuan di Papua? Banyak. Sedikit ya, maksudnya sedikit contoh. Waktu Uncover 1 kami ketemu Ibu Dewi, orang Malang, Jawa Timur. Ya. Sudah punya pekerjaan yang cukup bagus di Jawa Timur. Akhirnya izin dengan ayahnya untuk menjadi guru di pedalaman Papua itu di Era Gayam namanya. Dia jadi guru, dia sekolah di situ dan jadi guru yang begitu disayangi oleh murid-muridnya. Akhirnya menikah juga dengan guru yang orang asli Papua. Sekarang sudah punya anak dan tetap mengajar di situ. Sekarang ngajar di Bukondini. Bukondini. Nah kemudian ada lagi sepasang suami istri. Dulu kami masih kenal suaminya saja. Dulu mengajar di Bukondini juga. Nah nama sekolahnya apa namanya? Opanggen. Nah sekarang sudah mendapatkan seorang istri yang luar biasa juga. Sosok seorang istri yang juga berperan sebagai guru. Itu namanya Adit dengan Putri. Bahkan setelah melahirkan itu tidak tunggu lama. Anaknya dibawa ke Kosarek. Kosarek itu daerah kecil loh, maksudnya untuk kesananya saja tuh sulit ya gitu. Nah ini dari yang tidak ada sekolah, mereka bangun sekolah, mereka
mensosialisasikan kepada masyarakat setempat pentingnya sekolah. Jadi anak-anak akhirnya kumpul rame sekolah, sampai sekarang sekolahnya sudah diresmikan, sudah pakai seragam. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, ada lagi justru juga yang orang Papua asli tadi, Dokter Mia Dr. Mia. Maria Rumatera, yang pernah juga dapat penghargaan Kick and the Heroes, yang terkenal dengan dokter terbang. Jadi dia melayani itu dengan helivida itu sampai ke gunung-gunung, kan nggak ada ambulans, nggak bisa mobil, pakai helikopter. Ada satu lagi anak muda. Ya. Namanya Michael Dom. Itu dia Anak Papua. sekolah pilot, tapi akhirnya dia Pilot jadi untuk pesawat terbang. Dia pesawat terbang. Dia melamar, diterima jadi pilot helikopter. Akhirnya harus belajar lagi. Ya. Dan bisa. Tetapi yang saya bangganya adalah pilot helikopter nih, kalau dia mau kerja di swasta, Kan gajinya luar biasa luar ya. biasa. Iya. Tapi tidak. Dia memilih pelayanan. Dia memilih pelayanan dan melayani untuk masuk ke dalam-dalam. Jadi tadi tuh misalnya dia yang membawa helikopter, terbang bersama dengan Dokter Mia, ya itu tadi. Ambil. Mama-mama yang mau melahirkan dibawa dengan helikopter ke rumah sakit, Di misalnya Wamena. RSUD di Wamena, nanti setelah melahirkan sehat diantar Dibawa pulang balik. kembali. Jadi sebenarnya nih sosok seperti kakak Banyak, Ale dan banyak kakaknya ini sekali. sudah sangat banyak sekali. luar Yang biasa. lebih hebat banyak. Iya, banyak sekali. Dan juga sebenarnya pemerintah ini ikut kontribusi dan Sangat. inisiatif, dan masyarakat juga sebenarnya ada masyarakat yang mendukung. Nah, kakak Ale dan kakak Nia, bagaimana cara kakak Ale dan kakak Nia mengajak untuk anak-anak Papua supaya Papua ini lebih berdaya dan ikut kontribusi buat Papua? Bagaimana kakak Ale dan kakak Nia mengajak itu? Pertama, kita harus bangga dengan kita punya tanah. Itu dulu. Kalau kita bangga, maka kita akan melakukan sesuatu. Kalau kita tidak bangga, kita akan cuek. Kita akan pergi, lebih baik saya ke Jawa, lebih baik saya ke mana. Gitu. Tapi kalau kita bangga dengan kita punya tanah, kita pasti, walaupun kita terbang jauh kemana pun, Iya. mau sekolah tinggi-tinggi di mana, pasti kita akan pulang. Betul. Kita harus bangga kita punya tanah. Kita harus bangga. Harus Iya, bangga. harus Pasti bangga. kita mau buat sesuatu kalau kita Iya. bangga. Dan salah satu cara kami lagi bahwa itu tadi, kami selalu memanfaatkan setiap momen. Artinya misalnya kami lagi putar film layar tancap sampai ke dalam-dalam kampung, belum ada bioskop misalnya, sambil putar film kami selalu ingatkan, mama-mama, ayo terus kasih semangat anaknya sekolah, jangan larang anak pergi sekolah supaya anak maju, adik-adik juga harus terus semangat, pulang sekolah bantu mama di kebun, seperti gitu. Jadi kasih mereka sambil putar film tapi kasih semangat. Kemudian lewat Uncover Papua, itu kan juga salah satu semangat dan ajakan untuk mereka. Di salah satu episodenya ada dari Papua untuk dunia, itu kita tampilkan anak-anak Papua berprestasi yang dapat beasiswa sekolah tersebar di 15 negara. Dan mereka sekarang banyak yang sudah kembali ke tanah Papua mengajar, membantu adik-adiknya lagi. Jadi sebenarnya dari program-program kakak Ale dan kakak Nia ini juga masyarakat banyak yang sebenarnya ingin tahu lebih dalam lagi tentang Papua. Menurut pengalaman kakak Ale dan kakak Nia, tempat atau hal unik apa yang harus dikunjungi atau dilakukan saat masyarakat lain selain kakak Ale dan kakak Nia berkunjung ke Papua? Jadi hal unik apa atau tempat apa yang paling unik? menurut kakak Ale? Banyak. Banyak ya. Kita wisata saya dulu. Wisata Oke, dulu oke. ya. Paling gampang misalnya, paling dekat dulu. Iya, Papua itu Pasti paling ke Kepala lengkap. Burung pasti kan. iya benar. Kita ke Sorong, kita ke Raja Ampat. Mau diving, mau lihat apa lagi? Terumbu karang, banyak. Cendrawasih, Makan enak, ikan, seafood semua. Hati-hati dengan berat badan saja. habis itu ke leher. Leher. Nabire kita bisa lihat hiu paus. Hiu Hiu paus. paus. Hiu paus itu ada setiap hari loh. Dan tidak susah untuk ketemu. Kaimana juga ada. Ada apa? Teluk Triton ya. Teluk Triton. Gitu. Naik ke Jayapura, macam-macam. Macam-macam. Banyak pantai tuh. Kebiak macam-macam. Kebiak, Aduh, pada hidup Woi. luar biasa. pada itu luar biasa. Mungkin kalau orang ingat zaman dulu, bandaranya kan kalau Iya. kita mau keluar kan Biak. Biak. Kan? Jakarta, Biak, Honolulu, LA. Nah, Bandara internasional. internasional ya. Kalau mau tahu Papua lebih dalam, Iya. datang ke Wamena. Datang ke Iya. Wamena. Datang ke pusarnya Papua. Ya, itu pusarnya. Dari situ kita bisa kemana-mana kan. Jadi teman-teman semua yang nonton ini ingat ya, hal unik, hal menarik atau tempat. Banyak. Sebenarnya banyak dari referensi kakak Alin kakak Nia. Ukiran, kemudian kuliner, ya. Asmat Kamoro.
Asmat Jangan lupa. Kamoro, ukiran-ukirannya yang dibuat langsung dari tangan anak-anak muda Papua. Ya toh? Iya. Oh, itu sekarang Yoboy lagi banyak dipromosikan. Benar, Ya. sudah menjadi desa wisata juga Betul. dari kementerian. Banyak sekali. Kemudian kulinernya selain papeda misalnya kan banyak juga makanan-makanannya yang kita bisa bawa pulang sebagai oleh-oleh. Keripik. Ya, banyak. Banyak sekali. Keripik ladi ya. Betul. Iya. Kakak Ale dan Kakak Nia, menurut Kakak Ale dan Kakak Nia, mengapa anak-anak Papua harus bangga dan memperkenalkan Papua dari sudut pandang Kakak Ale dan Kakak Nia? Ini kayaknya banyak ini. Mau dikeluarin. Mau dikeluarkan semua. Kenapa? Kenapa harus bangga dan memperkenalkan Papua? Sebagai menurut anak Kakak Ale dan tanah Kakak mau Nia? dikeluarin. Iya. Karena mungkin begini. Tanggung jawab kita memperkenalkan Papua bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah atau Iya. saudara-saudara di ini. Bagaimana saudara-saudara di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera mau kenal dan sayang dengan kita, Iya. kalau tidak kita yang anak asli ini memperkenalkan. Hmm. Jadi jangan selalu tunjuk kalian ini tidak sayang kami, tidak bisa. Kita harus kasih tahu. Kalau disayang, kita yang harus tahu. Bagaimana kita mau disayang, kita harus tahu. Memang pasti orang bilang, ya kan kita selalu ini selalu. Kita memberilah, kasih. Jadi harus bangga. Harus Jadi karena Kakak Ale sempat simpulkan bangga supaya bisa bangun. ya, karena Papua itu indah dan komplit, beautiful and complete. Indah dan komplit Komplit. menurut Kakak Nia. Betul, karena menurut saya apa sih yang tidak ada di Papua? Alam. Alam, apalagi? Coba cek, Iya. salju ada di mana? Nah, Ada di Papua. tanah Kartas. kelahiran. Ya. Tanah kelahiran. Dan itu masuk di Seven Summit. Iya. Di tempat Bayangkan, yang tidak ada. tidak ada. Jadi sebenarnya bisa kita simpulkan tadi dari apa yang telah disampaikan oleh Kakak Ali dan Kakak Nia bahwa kalau anak-anak Papua ini dikasih peluang, Iya. maka mereka akan memanfaatkan sebaik mungkin. Iya. Jangan dibiarkan, tapi Betul. diajak bersama-sama. Betul. Jangan ditinggalkan, karena Betul. sebenarnya tidak tertinggal. Betul. Tapi ditinggalkan. Iya. Jangan sampai Jangan sampai ditinggalkan. Jadi harus selalu diajak dalam perkembangan apapun. Ya. Betul. Diberikan kesempatan, diberikan ruang gitu. Benar. Karena mereka pasti bisa. Saya selalu bilang dari dulu, cita-cita kami gitu, hal kerinduan kami, tidak ingin lagi mungkin di tahun berapa, 2025 atau 2000 berapa, tidak ingin lagi ada melihat anak-anak Papua tidak sekolah, tidak bisa baca tulis, karena informasi sekarang sudah begitu luas. Jadi berikan anak-anak Papua kesempatan yang sama seperti saudara-saudaranya di seluruh Indonesia. Maka kita akan lihat generasi emas bersinar untuk Dari Indonesia. Papua untuk Indonesia. Salah satu tagline kami, harumkan Indonesia dari Papua. Harumkan Indonesia dari Papua. Ada lagunya juga kan? Benar. Ya, betul. Itu bisa menunjukkan bahwa Papua ini sebenarnya bisa berdaya. Betul. Yang penting dikasih peluang, maka akan mengharumkan Indonesia. matahari terbit dari mana? Nah, Dari timur. Iya. Timur dari mana? Di Papua. Papua. Iya, kawan-kawan podcast virtual, ternyata ada banyak sekali cerita-cerita yang bisa membuat kita terinspirasi dari pasangan yang sangat menginspirasi ini, Terima yaitu Kakak Ali kasih. dan Kakak Nia tentang perempuan dan anak di Papua. Sebelum menutup podcast ini, tentunya saya ingin mendengarkan closing statement dari Kakak Ali dan Kakak Nia untuk teman-teman anak-anak muda di Papua dan perempuan-perempuan di Papua. Silakan Kakak Ali mungkin. Ya mungkin kalau dari saya, yang kita- lahir dari seorang mama. kita tidak boleh malu, kita tidak boleh ragu, kita harus bangga dan kita harus menunjukkan bahwa kita bisa. Mungkin kalau orang bilang begini, oh kalian tertinggal, bukan, kita bukan tertinggal, tetapi kita startnya belakangan. Saudara-saudara lain mungkin start sudah dari tahun 70, kita baru tahun 2000. Jadi wajar. Jadi, tapi suatu saat nanti di 2000 berapa, 2045 kita bisa melewati. Kalau kita mau bersama-sama bergandeng tangan. Bukan hanya di Papua, tapi di seluruh Indonesia yang kita sama-sama. Saudara-saudara di tempat lain juga, mari kita bangun Papua. Kalau dari Kakak Nia? Ya, kalau dari saya itu tadi dari
Saya selalu senang melihat mama-mama yang maju, mama-mama yang punya semangat luar biasa, mama-mama yang punya hati luar biasa untuk melahirkan anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas ya. Jadi berikan juga mama-mama kesempatan, ruang untuk dia bisa, mungkin ada pemerintah mungkin berikan lagi tambahan, maksudnya bahwa memberikan pendampingan. Jadi misalnya mama-mama biasa sudah berjualan di pasar, misalnya pasar mama-mama, tapi diberikan lagi ke ilmu, misalnya membuat kerajinan apa yang jadi nanti bisa UMKM kemudian bisa dijual, seperti itu. Untuk jadi terus berikan pendampingan, berikan bimbingan kepada mama-mama, karena itulah dari seorang mama yang luar biasa akan melahirkan tadi generasi-generasi emas Papua untuk Indonesia. Tapi harus disayang papa juga. Iya, Tidak bisa sendiri. Harus beriringan ya. Jadi mama, papa, anak pakai komplit. Nggak boleh lagi ada diskriminasi, nggak boleh lagi ada kekerasan terhadap mama-mama, perempuan, anak, tidak boleh. Di semua harus bersih dari kekerasan. Iya. Dan sayang mama, karena mama kita semua ada, tapi Iya. ada bapak juga. Iya. Kalau terhadap bapak yang kasih bagaimana? Oh iya, iya, itu dia. Bersama-sama Iya. penting. Iya benar. Jadi itu dia obrolan kita bersama Kakak Ali dan Kakak Nia di episode perdana. Saya Yokbet Merauje, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih Kakak Terima Ali. kasih Ade.